Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini Ustazah ingin menjelaskan materi PAI pelajaran ketiga, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kita coba merenung sejenak ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini gambar apa? Ya, ini gambar susunan tata surya ya, di mana ada planet-planet, kemudian ada bintang-bintang, dan ada matahari ya. Nah, di sini juga ada planet kita. Nah, teman-teman, kira-kira tata surya ini apakah bergerak dengan sendirinya atau ada yang mengatur semuanya? Ya, betul. Tata surya yang kita tahu ya, alam semesta ini itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tidak bergerak sendirinya, tapi diatur dan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakannya? Apakah tata surya atau alam semesta ini berada dengan sendirinya? Tentu tidak ya. Tentu ada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian gambar kedua. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, betul. Ini adalah gambar proses perkembangan manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Nah, kita lihat ya, ada bayi, kemudian anak-anak, remaja, kemudian dewasa, lansia, kemudian meninggal dunia. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga ya, teman-teman ya. Kadang-kadang bisa saja tidak sampai tua, tidak menunggu tua. Bahkan mungkin dari bayi, setelah bayi ini sudah sampai ke sini ya. Jadi ini tidak pasti menunggu tua, jadi mati tidak menunggu tua. Nah, siapa yang menentukan umur manusia? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Apakah ini berjalan dengan sendirinya? Tentu tidak ya, semua atas kehendak Allah. Semua Allah yang mengaturnya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna ya. Ada 4 yang akan kita pelajari. Nah, ini teman-teman harus hafal ya. Teman-teman harus hafal nama dan artinya. Yang pertama, As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan ya. Kita ulangi ya, As-Somad artinya maha dibutuhkan. As-Somad artinya maha dibutuhkan. Oke. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Sekali lagi, Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Al-Muqaddim. Nah, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Sekali lagi, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Dan yang terakhir, Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal. Sekali lagi ya, Al-Baqi artinya maha kekal. Nah, teman-teman, ini adalah 4 Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna yang kita yang ada ya. Jadi kita akan belajar tentang 4 Asmaul Husna hari ini. Nah, kita ketahui Asmaul Husna sendiri artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah keseluruhannya ada 99. Di antaranya adalah 4 yang ada di sini. Nah, sekarang Ustazah mau mulai dari As-Somad. As-Somad ini artinya adalah maha dibutuhkan ya, atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. Nah,
Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggontok makanan bersama-sama? Kita jangan kalah ya dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Nah, perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran, teman-teman. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan saling membantu. Jadi intinya as-somad ini artinya tadi adalah maha dibutuhkan atau tempat kita meminta bantuan. Nah, Allah saja selalu membantu kita. Kita sebagai manusia harus juga selalu membantu orang lain, selalu membantu di lingkungan sekitar kita. Nah, contohlah sifat semut, ya. Contohlah sifat semut yang saling membantu. Yang kedua, al-muqtadir, ya. Al-muqtadir ini adalah maha kuasa atau maha menentukan. Nah, jadi apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di alam semesta ini, semuanya Allah yang menentukan. Semuanya atas kuasa Allah. Hidup dan mati kita itu juga atas kuasa Allah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Nah, gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa, itu semua atas kekuasaan Allah. Bahkan daun yang jatuh sekalipun itu juga atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya al-muqaddim, ya. Al-muqaddim. Al-muqaddim itu tadi maha mendahulukan. Maha mendahulukan di sini artinya Allah itu dahulu, ya. Dahulu, mendahulukan atas apa yang diciptakan. Jadi kalau kita lihat apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di alam semesta ini, Allah jauh lebih dulu ada dibandingkan ciptaannya. Sama seperti misalnya kursi, meja, ya. Kursi meja yang ada di rumah atau di sekolah itu dibuat oleh tukang kayu. Nah, kalau begitu siapa yang lebih dahulu? Pasti tukang kayu, ya kan? Tidak mungkin meja dulu baru diciptakan tukang kayu. Pasti tukang kayu dulu baru diciptakan meja. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Kemudian yang keempat, al-baqi. Nah, baqi ini bisa juga disebut bako, ya. Bako, kekal, ya. Bako itu artinya baki itu maha kekal, ya. Allah itu kekal. Kalau kita lihat nanti suatu saat bumi akan hancur, Ustazah sudah pernah menjelaskan kehancuran bumi, ya, yang dinamakan dengan hari akhir atau hari kiamat. Maka Allah yang akan kekal, ya. Allah yang kekal. Bumi semua bisa hancur. Manusia bisa mati, ya. Alam bisa hancur. Gunung meletus, banjir bandang itu bisa merusak lingkungan, bisa menghancurkan lingkungan. Nah, hal itu kan menandakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak kekal, ya. Nah, sebaliknya Allah yang maha kekal. Nah, manusia juga tidak kekal. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu al-baqi. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencari tahu perilaku apa saja yang mencerminkan atau yang menandakan kalau kita itu mengakui sifat as-somad. Nah, yang pertama as-somad, ya. As-somad tadi artinya maha dibutuhkan. Lihatlah dalam Quran surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Ada ya salah satu dalam surah Al-Ikhlas artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, jadi perilaku yang mencerminkan sikap Asmaul Husna As-Somad itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik, ya. Ya, jadi segala keinginan kita itu jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat meminta dulu. Nah, kemudian barulah seandainya kita memintanya sama orang tua. Tapi ingat yang paling utama adalah meminta kepada Allah, ya.
Kemudian berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Allah saja selalu membantu makhluknya, selalu membantu kita manusia. Nah, kita sudah pasti harus mencontoh sifat tersebut, yaitu menjadi orang yang suka membantu. Ya. Oke. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Yang kedua adalah mengakui sifat al-muqtadir. Nah, segala makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia ini hidup, bergerak, atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah. Nah, tadi arti dari al-muqtadir itu adalah Allah Maha Kuasa ya, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Nah, dalam surah, ya, teman-teman tahu nggak ini surah apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini adalah surah Yasin ya, ayat 82. Ketika Allah sudah berkehendak, jadi maka jadilah. Seperti itu ya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkan. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat al-muqtadir, yaitu apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung dan berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana atau kapan Allah akan memanggil kita. Yang ketiga, mengakui sifat al-baqi. Ya, mengakui sifat, oh ini salah ya. Bukan al-muqtadir tapi al-muqaddim. Ya, al-muqaddim. Nah, makna al-muqaddim tadi adalah Allah Maha mendahului. Artinya Allah lebih dahulu ada dari makhluk ciptaannya. Ya, kemudian perilaku yang mencerminkan sikap percaya dengan Asmaul Husna al-muqaddim. Ini al-muqaddim ya teman-teman ya, bukan al-muqtadir tapi al-muqaddim. Dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Nah, sebagaimana Allah lebih dahulu ada dari makhluknya, maka kita juga harus berbuat kebaikan lebih dahulu, ya. Kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, ini sekali lagi, ini al-muqaddim ya teman-teman, bukan al-muqtadir ya. Yang terakhir adalah mengakui sifat baqi. Nah, baqi tadi kekal ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha kekal, berbeda dengan kita makhluknya. Kalau kita makhluknya hanya sementara. Jadi, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha kekal, maka Allah lah yang menjadi tumpuan harapan kita. Setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Oke teman-teman, insya Allah ini yang bisa Ustazah jelaskan di video kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan teman-teman bisa pahami ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Sebelumnya untuk tugasnya di sini teman-teman menjelaskan ya, menjelaskan arti dari Asmaul Husna. Baik itu mulai dari As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim sampai Al-Baqi. Teman-teman jelaskan, kemudian teman-teman berikan penjelasan singkat. Misalnya, As-Somad itu artinya maha dibutuhkan. Berarti kita harus selalu meminta kepada Allah. Nah, seperti itu. Al-Muqtadir, maha kuasa atau maha menentukan. Artinya Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Nah, diberi penjelasan singkat ya teman-teman ya. Setelah artinya, teman-teman beri penjelasan singkat. Kemudian divideokan dan dikirim ke GC. Oke, baik, insya Allah itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan teman-teman bisa pahami. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.